Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Setiap beli barang, aku selalu mikir gimana barang itu bisa bertahan lama. Bertahan lama di sini maksudnya awet dan barang itu timeless karena bisa dipakai buat kebutuhanku sehari-hari. Kebutuhan kita emang akan selalu berubah dengan seiringnya waktu. Misalnya, 10 tahun yang lalu aku masih single, pasti kebutuhannya beda sama aku yang sekarang sudah berkeluarga. Ini wajar, tapi akan lebih baik kalau barang itu bisa relevan aku pakai di masa yang dulu dan di masa yang sekarang. Selain fungsinya, kita tuh juga tetap harus suka terus seiring dengan berjalannya waktu. Berarti barang ini mesti klasik, artinya bukan sesuatu yang cuman tren doang. Di video kali ini aku mau ngebahas 20 barang yang aku nyesel belinya. Buat teman-teman biar bisa berpikir panjang sebelum memutuskan beli barang-barang ini. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, dekorasi rumah. Dulu aku suka mendekorasi rumahku pakai barang yang fungsinya cuma sebagai hiasan. Jadi nggak ada fungsi lain yang berguna buat sehari-hari. Akhirnya cuma diem di meja berbulan-bulan dan tahunan yang akhirnya cuma numpuk debu. Kalau ada wadahnya atau benda keras masih bisa dilap walaupun sebenarnya juga makan waktu. Tapi kalau sejenis boneka atau kain mesti dicuci khusus yang lebih repot lagi. Yang kedua, teflon. Teflon emang enak buat menumis segala sesuatu. Jadinya nggak lengket di makanan walaupun pakai sedikit atau tanpa minyak. Ada banyak klaim kalau bahan teflon itu udah food grade. Jadi kalau lapisannya kemakan sebenarnya nggak beracun. Tapi buat aku akan lebih aman kalau ada opsi lain. Ada banyak pan yang keamanannya lebih terjamin. Misalnya bahan keramik dan stainless steel. Yang ketiga, tempat sampah. Waktu beli tempat sampah, aku dan suami sempat ragu pilih ukuran yang mana. Makin besar ukurannya, makin mahal. Aku tahu menyimpan sampah terlalu lama nggak baik, karena bikin ruangan bau. Tapi tempat sampah kalau kekecilan juga mikirnya sehari harus sering bolak-balik buang sampah. Ternyata sekarang aku ngelakuin pilah sampah anorganik. Jadi sampahku cuma terisi 1/3-nya. Dan rencananya akan mengkompos sampah organik. Yang artinya aku cuma butuh tempat sampah kecil buat buang tisu atau benda yang nggak bisa di-recycle. Yang keempat, kontainer makanan plastik. Zaman banyak-banyaknya konten di sosial media tentang meal prep, aku langsung cari kontainer makanan yang bening. Cakep gitu kalau dilihat. Beberapa orang ngeklaim bikin lebih selera buat masak. Harganya juga nggak mahal. Tapi di balik lebihnya pasti ada kurangnya. Bahannya mudah leleh, jadi kalau aku defrost daging ke microwave, bagian bawahnya yang leleh itu serem kalau kemakan. Ada beberapa kontainerku yang leleh, jadi sekarang cuma difungsikan buat nyimpen sayur biar nggak layu waktu masuk kulkas. Kalau buat defrost, aku lebih rekomen kontainer kaca yang lebih aman buat makanan. Yang kelima, jam tangan warna hijau Tosca. Menurutku jam tangan adalah benda yang bisa jadi dipakai seumur hidup dan gak akan rusak. Kecuali smartwatch ya. Aku punya jam yang bukan berasal dari brand jam tapi awet hampir 10 tahun. Apalagi kalau jamnya beneran dari brand khusus jam tangan yang durability-nya lebih tinggi. Bisa puluhan tahun bahkan seumur hidup. Nah kesalahanku karena beli jam tangan dengan warna yang tren hijau Tosca. Yang sekarang cuma bisa di-matchingin di saat-saat tertentu aja. Jadi kurang bisa menyesuaikan dengan outfit yang aku pakai. Yang keenam, jam tangan bling-bling. Selain warna, aksesoris di jam tangan juga berpengaruh sama keawetan barang itu. Aku pernah beli yang banyak mata-matanya yang pastinya bukan permata asli dan ada beberapa bagian yang hilang. Setauku nggak bisa diperbaiki. Jadinya bikin aku minder kalau dilihat teman. Berasa rusak, tapi sebenarnya enggak. Sejak itu, aku beli jam tangan yang polosan. Jauh lebih bagus, dipakai jangka panjang buat jam. Nggak takut cakepnya berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketujuh, aksesoris yang kualitasnya kurang baik. Aku suka beli anting yang modelnya lucu dari bentuk dan warnanya. Tapi kebanyakan bikin telingaku luka karena bukan stainless. Sekarang aku akan lebih pilih model klasik yang bahannya lebih baik. Karena emas harganya tinggi dan gak cocok buat aku yang sering kehilangan benda kecil kayak gini. Yang kedelapan, elektronik dan memorinya. Menurutku akan lebih baik kalau kita bisa memaksimalkan fungsi dari gadget yang kita punya. Aku pernah punya smartphone 64GB dan laptop yang memorinya 128GB di tahun 2018 sampai 2021-an. Aku pilih karena ini seri yang paling murah dan ternyata itu menyebabkan masalah karena jadi lemot dari aplikasi yang aku pakai. Jadi bukan karena penyimpanan lain. Ini balik ke kebutuhan masing-masing sebenarnya. Tapi buat aku yang awalnya ingin berhemat, ini jadinya boros karena aku mesti upgrade ke device lain biar bisa dipakai kerja. Yang kesembilan, tanaman yang perawatannya susah.
Suamiku dulu suka aglonema dan kita paham kalau perawatan tanaman itu susah. Ibaratnya nggak bisa terlalu lembab dan nggak bisa terlalu dingin. Jadinya sekarang banyak dari tanaman itu yang udah nggak bisa bertahan. Beda sama tanamanku jenis pilo-piloan yang ibaratnya siram air hujan terus-terus atau nggak disiram beberapa hari nggak kenapa-kenapa. Cocok buat yang pengen jadiin tanaman buat bikin rumah asri tapi nggak terlalu telaten buat ngerawat tanaman. Yang ke-10, sepatu yang harganya terlalu tinggi. Aku udah sering bilang kalau bagian sol dari sepatu itu punya jenis plastik yang sama. Makanya menurutku membeli sepatu dengan harga terlalu tinggi agak useless. Jadi standar aja sesuai kebutuhan. Misalnya range sepatu olahraga yang nyaman di 2 jutaan ya segini-segini aja. Syukur-syukur dapet diskon yang bikin harganya lebih murah. Begitupun dengan sepatu atau sandal jenis lainnya. Bukan sesuatu yang aku rela buat dibeli dengan harga tinggi. Yang ke-11, kacamata hitam yang cuman buat gaya. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh kepincut beli kacamata hitam yang murah 170 ribuan. Yang aku yakin kalau di e-commerce harganya di bawah 100 ribu. Aku beli buat naruh asal di tas karena kalau yang pricey aku takut rusak. Ternyata awal dipakai agak pusing dan gak nyaman. Terus pas lihat HP itu kayak hologram, jadi berpelangi. Bener-bener gak worth it dibeli. Aku jadi ragu dia bisa menahan sinar UV di mataku karena ini yang penting dari kacamata hitam. Biar kita terhindar dari katarak. Jadi sebaiknya beli yang harganya wajar dan emang bisa nangkal sinar UV. Yang ke-12, baju yang gak menyesuaikan bentuk badan. Dulu aku pernah beberapa kali beli baju secara online dan sebenarnya semuanya nggak sesuai sama ekspektasi. Yang paling parah nggak sesuai dengan bentuk badan alias kebesaran. Kalau di foto katalog biasanya kelihatan bagus karena dipakai model yang size-nya udah disesuaikan. Bahkan kadang dijepit sana sini biar bagus di kamera. Tapi ternyata bahannya kaku yang mana kalau dipakai jatuhnya nggak sesuai imajinasi. Yang kayak gini bikin aku jarang bahkan menghindari pakai baju itu. Yang ke-13, skincare yang muluk-muluk. Sebenarnya 3 skincare utama itu facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Tambahannya nggak sepenting itu kalau nggak dibarengin dengan gaya hidup yang bagus kayak makan real food, tidur cukup, dan olahraga. Pasti akan muncul jerawat apalagi yang hormonnya lagi kacau. Tambahan yang aku pakai toner dan serum buat wajah dan bawah mata. Menurutku kalau ini dipakai konsisten sebenarnya wajah juga bisa bersih dengan catatan gaya hidup diperbaiki. Investasi dari dalam tubuh jauh lebih ngefek. Yang ke-14, eyeshadow yang banyak warna. Aku selalu tertarik beli eyeshadow yang warna-warni. Nyatanya yang dipakai sekitaran hitam, coklat tua, dan coklat muda. Agak susah cari yang cuma 3 warna. Akhirnya aku beli ini yang ada primernya. Karena eyeshadowku sering luntur dan kemungkinan karena aku nggak pakai primer. Ternyata malah gampang kotor karena kena eyeshadow warna gelap dan berakhir nggak aku pakai. Jadinya ini cuma bikin bawaan make upku lebih berat. Yang ke-15, sabun yang aneh-aneh. Kulitku normal, jadi sabun jenis apapun cenderung nggak bermasalah. Dulu aku pakai sabun cair, tapi sekarang beralih ke sabun batang yang dijual di supermarket biasa. Aku pernah coba sabun batang yang harganya lebih pricey karena biasanya organik. Tapi ternyata nggak bisa nahan bau keringatku dan akhirnya balik lagi ke sabun batang biasa. Yang ke-16, case gadget akrilik. Hampir semua barangku aku pakein case, HP, kamera, laptop, iPad, bahkan koper. Aku sering ngelakuin ini karena aku pengen barangku berumur panjang dan goresan di gadgetku bikin aku bete. Cuma salahnya buat barang yang berat kayak iPad dan laptop, aku beli case secara online jadi nggak tahu kalau seberat ini tambahan bebannya. Bahannya pun nggak kebayang. Akhirnya setelah beberapa kali aku kurang suka pas beli, aku menyimpulkan case akrilik itu berat dan menghindari beli lagi. Yang ke-17, gorden warna coklat tua yang bikin rumah kecil makin sempit. Gorden bisa jadi hiasan di rumah. Bahkan menurutku gorden kain bikin rumah terasa homey. Tapi buat rumah yang sempit kayak rumahku, aku saranin buat pakai warna yang lebih terang. Karena warna terlalu gelap bikin rumah terasa penuh dan sempit. Gak harus putih tapi baiknya gak segelap warna gordenku. Yang ke-18, koper yang ada kompartemen laptopnya. Waktu sering-seringnya bawa laptop, aku upgrade koperku ke koper yang ada kompartemen laptopnya. Tapi buat seri ini ternyata size-nya sedikit kelebaran buat koper kabin. Jadi aku tuh pernah sekali di stop dan disuruh masukin ke bagasi pesawat yang mana aku mesti nenteng-nenteng laptop pakai tanganku. Berat kosongnya juga 4 kilo. Jadi sebenarnya buat naik pesawat yang maksimal 7 kilo itu nggak oke. Karena laptop sendiri beratnya udah hampir 2 kilo belum kalau aku bawa baju.
Jadi kalau mau bawa laptop di koper, sebaiknya pilih yang paling ringan. Cocok buat yang sering naik pesawat dan males ngebagasiin kopernya. Yang ke-19, mat yoga yang ngelupas. Aku beli mat yoga kan harganya di bawah 500 dan gak licin. Tapi aku taruh di lemariku yang lembab dan berakhir berjamur. Terus ternyata ngelupas. Mat ini emang sudah berumur 3 tahunan. Aku gak tahu ini kayak gini karena bahannya kurang kuat atau karena perawatanku yang salah. Kalau ini rusak, aku mungkin akan beli brand khusus yoga dan naruh di tempat yang gak lembab biar bisa awet. Yang ke-20, tas yang ada kompartemennya. Tas yang banyak kompartemennya emang bikin kita mudah organize barang. Tapi kekurangannya biasanya lebih berat dan kapasitas tas jadi berkurang. Makanya aku selalu menghindari tas yang kayak gini. Cukup kompartemen di samping-sampingnya aja. Emang terasa berantakan, tapi aku emang belajar buat ngurangin barang biar bawaan juga nggak berat. Jadi sengaja nggak ngefasilitasin ini. Jadi itulah 20 barang yang aku nyesel belinya. Kalau teman-teman punya list barang lain yang nyesel juga dan belum aku sebutin, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching, see you on my next videos.